Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang Khadijah memang wanita istimewa. Sebelum melanjut dalam kisah ini, bagi sahabat muslim yang ingin berlangganan dengan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, komen, dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2/3 wilayah Mekah adalah milik Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah SAW. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun, ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dia kenakan di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tampalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksaan kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan aku takut memintanya sendiri. Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitip salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah Ummul Mukminin, ibu kaum mukmin, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang beramat sangat, tumpahlah air mata mulia Rasulullah dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk apa kain kafan itu ya Jibril?" "Kain kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril yang tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu engkau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmati semua pakaian kaum muslimin, dan pakaianku ini juga darimu. Mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidup, Khadijah. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambutnya dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusui, bukan air susu yang keluar akan tetapi darah. Darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha.
Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia itu, lalu terbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi darimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah?" Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini, wahai Rasulullah. Sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang-tulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah." Rasulullah pun tampak sedih. "Oh Khadijahku, sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" "Aku, ya Rasulullah," sahut Ali bin Abi Thalib, jawab menantu Rasulullah. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Ilahi, ya Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkan hidup pada saat orang lain membuatku gelisah. Ya Allah, ya Rabbi, amin amin ya Rabbil alamin." Sampai di sini saja tentang istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.